3. Hai teman-teman Gaya, selamat siang. Nih udah suara-suara suasana long weekend kayaknya pada lemes nih. Iya, udah mau siap-siap ya, Udah mau libur siap-siap, panjang. bener. Kita bakal ngerayain Idul Adha hari besok ya, Rabu dan Kamis. Itu juga disambut dengan Waisak hari Minggu. Ditambah lagi hari Pancasila. Langsung salah satunya Long weekend iya. itu. Nah, ngomong-ngomong soal weekend, emang suasananya nih agak happy ya, karena kita bakal nyate nih ya. Betul, dalam nyate. dalam rangka menyambut Idul Adha besok. Ya sempet-sempetnya ya kita bakal ngedukasi nih teman-teman Gaya sebelum Idul Adha berlangsung nih ya. Kita mau ngomongin soal apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, do and don'ts, yang sebenarnya kedengarannya receh tapi Banyak ternyata orang sangat ya. penting ya. Banyak orang yang belum tahu Iya. atau mungkin masih salah. Betul. Nah, sebelum kita ngomongin soal Idul Adha ini nih, mungkin teman-teman Gaya bisa share pengalamannya kalau misalnya Idul Adha nih persiapannya apa aja, apakah keluarga besarnya juga ngumpul atau enggak, rencananya mau masak apa nih? Iya, mau masak apa nih ya kan? Udah mau nyiapin resep apa nih? Bener nih, banyak ya resep-resep ya pastinya yang udah bertebaran, apalagi di medcom.id ya, jangan sampai lupa baca nih, buka websitenya ya. Nah, sebelum kita lihat responnya teman-teman Gaya, mungkin sharing dulu nih, Cecil sama Riri, waktu Idul Adha biasanya ngapain nih? Apakah kumpul keluarga besar atau ada nggak menu khusus yang emang disediakan gitu, kayak rendang mungkin atau sop? Boleh nih. Coba Sisil dulu. Oke. Kalau aku biasanya habis sholat Idul Adha gitu, biasanya aku kumpul-kumpul di Iya. rumah keluarga besar tuh. Nah, terus habis itu mungkin papaku juga tidak ikut karena dia memotong gitu. Iya, gitu, dia absen. Dan malamnya biasanya sih mama biasanya menu wajib itu rendang sama sate kambing. Wah, bakal enak banget ya nih. Kalau Riri apa nih? Sebenarnya kurang lebih sama ya, kebiasaan-kebiasaan di saat Idul Adha ya, kumpul keluarga, dan juga paling penting nyate ya biasanya ya. Nyate. Kita kalau misalnya udah dapat daging kurban pasti sibuk gitu ya untuk motongin, terus masukin ke tusukan, terus bikin bumbunya dan nyate. Itu sih yang paling seru. Apalagi kan kalau misalnya banyak anak-anak ya, sate kan food yang comfort banget ya, bisa dimakan sama semua kalangan. Jadi anak-anak suka gitu, jadi kayak nyatenya tuh seru banget sih biasanya. Emang bakalan seru banget nih Idul Adha setiap tahunnya, karena diperingati ini ya, apa, daging-dagingan, daging Iya. sapi, daging domba, daging kambing ya. Enak banget nih. Tapi ngomongin do and don'ts-nya nih, memang hal-halnya receh tapi mungkin ada yang salah, ada yang masih keliru atau ada yang belum tahu. Mungkin kita bakal mulai share kali ya, mulai share. Nah, kita fokusnya mungkin mulai dari ini dulu ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang Betul. dilakukan? Aduh. Apa yang harus dilakukan nih? Kalau sebelum Idul Adha nih, biasanya memang kan sholat dulu ya. Iya, Sholat dulu, Idul tetap Adha. harus sholat ya, tetap harus sholat ya. Nah, emang momen sholat Idul Adha ini yang aku baca di beberapa artikelnya medcom.id ini, memang ini jadi momen yang sangat-sangat krusial ya, dan harus melakukannya. Tapi memang ada yang mungkin halnya receh tapi masih banyak yang keskip gitu. Iya. Yang pertama itu soal pakaian. Soal pakaian. Nah, pakaian itu sebenarnya karena cuacanya belakangan ini lagi panas. Iya, panas. Tapi Oh, tiba-tiba juga tapi kadang hujan. juga hujan. Benar. Paling nggak enak sih udaranya ya, yang kadang bikin kulit lengket gitu ya. Nah, karena kulitnya lengket, jadi sebaiknya teman-teman Gaya tuh hindarin pakaian-pakaian yang emang polyester ya. Betul. Bahannya. Karena bahan polyester itu bikin bau badan, Iya. bikin keringatnya menguap dan nempel di baju dan nggak menyerap. Iya. Akhirnya jadinya ngumpul di baju dan akhirnya bau. Itu juga berlaku ke mukena ya, ke Iya, mukena mukena. atau baju koko, itu penting banget. Dan hijab juga Hijab. cari yang nyerap keringat ya, karena betul. rambut itu emang paling cepet Lepek. untuk lepek, Lepek, iya, untuk berkeringat, berminyak, betul. berkeringat, bener. Jadi pakainya yang nyaman tapi tetap perhatikan bahan pakaiannya. Iya. Betul ya.
Terus yang kedua ini kita ngomongin apa ya? Kalau wudhu nih, karena aku kurang tahu ya. Kalau wudhu tuh menurut kalian mending di sono atau di sini dari rumah gitu? Dari kalau aku sih tim yang dari rumah. Tim dari rumah. Betul, setuju, Dari iya. rumah. Soalnya biar di sana tuh juga kadang nggak proper kan tempat Iya. duduknya, terus juga ngantri. Iya. Itu yang Nah, harus sepit-sepitan kita hindarin, gitu, iya. hindarin banget kan kalau ngantri tuh mending udah persiapan wudhu dari rumah. Jadi di sana cuma tinggal sholat. Iya, langsung gelar sejadah ya. Kalau make up gimana nih? Berarti setelah wudhu ya? Iya, Kalau setelah wudhu, iya. make up. Nah, biasanya. Benar-benar. Berarti teman-teman kayak cewek mungkin ya, yang cewek nih kalau mau make up berarti udah dulu baru make Iya, up. betul. Atau mungkin lebih baik setelah sholat aja kali ya. Setelah sholat aja. Setelah sholat juga selesai. nggak apa-apa. Iya, benar. Tapi banyak ya sebenarnya nggak pede ya. Iya, Kalau biasanya pertama ya. make up ya. Kita kan hari raya pengennya Harus Supaya fresh, cantik ya. Harus cantik. Supaya yang cantik memang. Nah, berarti wudhu dulu baru bisa make up, atau misalkan kalau misalkan pede nggak make up bisa wudhunya di sana kalau memang keadaannya mumpuni ya. Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal pas lagi Idul Adha nih, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya daging ya. Iya, Iya, Perdagingan itu ini udah daging. paling dagingnya. Yang paling utama ya. Paling utama. Di acara ini gitu, Yang paling di acara utama. daging ini. Harus melakukan apa ya? Kalau misalkan kamu suka nonton penyembelihan kurban, boleh nonton. Tapi ada beberapa yang nggak suka ya. Iya, mengerikan ya. Ada yang beberapa biasanya. ya, ada yang beberapa menganggap itu mengerikan. Nah, terus kalau ngomongin daging kurban, ternyata tuh emang ketika kita baru menerima, memang seharusnya dibiarin dulu nih, dicile. Iya, betul. Di kulkas istilahnya, di kulkas. Jadi jangan dimasukin freezer langsung atau enggak jangan langsung dimasak. Nggak Iya. boleh. Nggak boleh. Jadi harus ditunggu dulu. Ditungguin. Nah, karena emang daging kurban itu kayak kalau kita rasain kayaknya alot ya. Alot, iya. Alot gak sih? Iya, betul. Berarti bukan perasaan aku doang dong. Jadi daging kurban itu emang cenderung alot. Jadi banyak banget yang ngerasain juga, dan mungkin baunya beda ya sama Iya, daging-daging di pasar ya. Lebih bau, betul. namanya itu bau perengus. Iya, bau Iya, perengus bau gitu perengus. ya kalau orang-orang bilang. Nah, faktanya nih ya, dan uniknya nih adalah daging kurban ini bisa disimpan sampai berbulan-bulan. Tapi catatan harus di freezer. Harus di freezer ya. Dia menurut Bedcom.id yang aku baca itu dia bisa disimpan sampai 6 bulan. Lama banget dong. Lama banget dong. Bayang nggak kalau misalkan kita dapet daging yang banyak. Iya, itu tuh bakalan 6 stok. bulan ya. Iya, Stok berarti ya. sampai November tuh masih ada tuh. Iya, itu masih ada setiap Iya. hari makan daging. Setiap hari nggak makan daging apa-apa. capek ya gajinya ya. Bosan. Setiap hari nyate. Setiap hari jate, bener, capek. Tapi ya itu faktanya lama banget 6 bulan itu, kayak bahkan daging-daging putih itu tuh nggak bisa selama itu gitu loh. Jadi sangat-sangat worth it ya untuk jadi sebuah keberkahan ya untuk Idul Adha ini. Nah, tapi kalau ngomongin daging pasti nggak afdol kalau misalkan masak-masak nih. Iya. Ya kan? Jangan lupa untuk lihat-lihat resep. Iya. Resepnya ada di bedcom.id. Banyak. Semuanya lengkap ya. Dari A sampai Z. Terus gaya di gaya Banyak ya. Banyak resep-resepnya, mau sate kambing, sop kambing, rendang, banyak. Yang kesukaan kamu coba cari aja, pasti ada. Kalau nggak ada, komen. Jangan komen harus bikin apa ya, resep Benar. apa. Ya ada teman Nanti gaya kita nih yang nanya, Kakak Medcom terima aliran dana nggak? Apa Aliran tuh? dana. Apa tuh? Ini ada teman gaya dari Thailand. Aduh maaf kita tidak bisa Iya, membaca. Nanti aja kita baca kalau udah bisa ya, Bahasa udah belajar. Inggris mungkin Mungkin ya. bahasa Inggris kita Iya. masih bisa baca ya. Oh itu kalau semacam itu udah bukan ranah Iya, kita ya. bukan Jadi ranah kita ya. tidak akan jawab nih. Mungkin kalau misalkan kamu punya pertanyaan-pertanyaan soal Idul Adha boleh. Iya, atau mungkin cerita-cerita ya. Cerita-cerita yang tadi tentang Idul Adha kita- share aja nanti kita bacain. Terus ada apa lagi nih? Sepakat, iya Iya, sepakat. Nah, kita lanjut ya ngomongin soal dan jangan melakukan Nggak ini boleh. di Idul Adha.
banyak banget sih sebenarnya. Ini hal-hal receh banget sebenarnya, cuma mungkin baru ada yang tahu atau ada yang salah kemarin, atau memang yang sudah tahu tapi nggak diinfokan ke orang-orang. Kita bakal bahas ya di sini. Oke, terus kalau misalnya yang nggak boleh nih, yang nggak boleh dilakukan, tapi hal receh sebenarnya karena Idul Adha ini kan identik banget sama daging ya. Nah, tapi biasanya orang-orang tuh daging setelah dapat nih dari Pak RT misalnya dapat nih daging gitu, langsung biasanya dicuci atau direndam. Biasanya orang tua kita kebiasaannya kayak gitu. Ngelihat sesuatu yang darah, yang kotor, itu tuh langsung pengennya tuh cucinya sampai bersih gitu. Padahal ya cuci mungkin sedikit itu sebenarnya mungkin di tab katanya sih, aku waktu itu pernah lihat tuh dari salah satu chef gitu, itu di tab aja guys. Jadi sisa darah tuh biasanya kan cuma dikit ya, sedikit tuh di dagingnya menempel itu. Nah itu di tab aja pakai tisu sampai kering, nah, baru disimpan. Jadi jangan kalian cuci langsung, karena bakterinya tuh kan bisa menyebar ya, benar karena di situ tuh ada bakteri-bakteri seperti salmonella, Escherichia coli dan Campylobacter. Itu tuh bakteri-bakteri yang bikin kita mungkin diare, sakit perut. Jadi itu jangan sampai menyebar, malah harusnya Idul Adha itu sebagai keberkahan karena kita makan daging, tapi malah jadinya sakit perut. Jadi sakit. Iya, jadi sakit. Jadi jangan ya. Jangan. Nah, ada lagi nih. Jadi kalau daging kurban itu emang nggak boleh langsung dimasak ya, karena sebenarnya tuh jaringannya tuh karena ini otot ya, karena otot itu adalah daging sebenarnya. Jadi daging itu adalah otot itu adalah daging dari sapi gitu ya, dari sapi, kambing, ya hewan kurban lah ya. Jadi kenapa daging kurban itu cenderung alot? Soalnya tuh hewannya tuh stres. Hewannya tuh stres, entah itu lagi pengantaran, kan pengantaran pakai motor, pakai mobil, itu kan cut gitu kan. Benar. Itu kan sangat ini ya, apa namanya, memberi tekanan, stressful banget ya ngelihat hewan. Iya benar, ngelihat hal-hal yang mungkin nggak jarang mereka lihat ya, belum macet gitu ya. Kita macet aja tuh stres ya manusia, apalagi mereka gitu ya. Makanya kenapa ya kadang kalau misalnya Idul Adha pasti ada aja video yang sapi kabur gitu. Sapi kabur gitu. Sering banget sih. Iya benar-benar sering banget ya. Setiap tahun pasti ada yang namanya sapi ngamuk, sapi kabur ya. Karena mungkin mereka tegang gitu ya, ditonton banyak orang juga gitu. Yang membuat dagingnya tuh kadang kasihan sih, kadang emang apalagi artis-artisnya suka ngevideoin gitu sapinya gitu. Benar. Jadinya stres ya, betul. Jadinya ketika hewan kurban itu stres, makanya jadinya jadinya jaringannya itu alot gitu. Ototnya itu tegang, terus dagingnya jadi alot gitu. Nah itu tuh salah satunya kenapa daging kurban itu emang beda ya dari pasar-pasaran ya. Karena emang dari situ tuh. Iya, karena ototnya itu belum mengalami pembusukan sih. Benar. Jadi karena dia udah harusnya, jadi bisa nih untuk disimpan dulu 1 atau 2 hari itu biar dagingnya lebih enak gitu biasanya. Benar. Nah, ngomongin soal ngelihat proses penyembelihan kurban. Sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya tuh sebenarnya kita nggak boleh ngelakuin. Iya, boleh. Ya, kayak ngajak anak kecil, itu tuh nggak boleh sebenarnya, karena itu bisa bikin anak itu entah itu traumatis atau nggak punya perubahan sikap atau mood ketika melihat sesuatu hal yang berhubungan dengan penyembelihan itu, entah itu ngelihat darah, ngelihat senjata tajam. Itu kan karena penyembelihan itu kan pakainya golok ya, kalau salah ya. Pakai golok itu kan senjata tajam, dan kalau misalkan kita ajak anak kecil itu akan memengaruhi psikologisnya mereka. Bahkan mungkin orang dewasa aja tuh
agak enek ya kalau Iya, ngeliat ya. betul. Beberapa orang dewasa tuh agak nggak kuat ya untuk melihat proses itu. Dan mungkin juga kalau kalian ada pengalaman gitu nggak, mungkin sekarang tuh nggak suka untuk melihat proses penyembelihan karena waktu kecil kayak dipaksa untuk nonton gitu. Mungkin kalian berdua ada nggak pengalaman gitu? Kalau aku pribadi sih emang nggak suka nonton ya, Kak, karena ngeri aja gitu Ngeri ya. ngeliat dia penyembelihan itu. Tapi sebenarnya Kak nggak ada trauma apapun sih di masa kecil, cuman emang rada merinding aja. Merinding ya, benar. Kalau kamu sih gimana? Kalau aku sih nggak apa-apa gitu maksudnya, nggak apa-apa soalnya udah mungkin terbiasa juga kali ya, karena di dekat rumah juga dekat dengan pemotongan tuh biasanya yang rame-rame itu, tapi agak takut kalau sapinya ngamuk gitu. Tapi suka ada. Sering tiba-tiba dia agak udah di ini terus dia diri lagi gitu, Oh, terus sering belum ini tahu. ya. Terus tiba-tiba lepas gitu kan talinya. Itu kadang juga kesalahan orang panitianya juga sih, Iya, yang nggak aware itu kadang, jadi bikin sapinya tuh jadi tegang gitu kan. Benar. Berarti selain dampak psikologis tuh juga ada dampak fisik yang membahayakan ya untuk anak-anak di bawah jangan umur 5 deket-deketin tahun. teman-teman kalau nonton tuh. Benar, betul. Terus juga harus pengawasan sama orang tua gitu kan. Jadi Wajib. kalau mau nonton harus sama orang tua ya. Wajib. Jangan sendiri. Iya, mungkin kelihatannya sapi itu kayak gede doang Iya, ya, gede. padahal itu Iya. berat banget. Berat banget, dan itu tuh bisa sewaktu-waktu bisa melukai kalian gitu. Bener, kayak kesenggol dikit aja tuh kalian bakal kehempas mungkin. Karena beneran sakit itu, dan itu kan bobotnya Sapi let's tuh- say sapi ya, let's say sapi itu kan berbobot
dari kecil. Jadi ini kak suaranya hilang. Ya, belum. Terima kasih teman-teman Gaya yang udah ngasih tahu ya, ternyata suaranya hilang. Ternyata suaranya hilang. Nah, itu juga nih kayak ngomongin soal tadi itu proses traumatis yang aku tuh ada sampai sekarang karena dari kecil itu yang dipaksa-paksa untuk nonton. Benar, udah aman, terima kasih kami ya. Nah, terus apalagi ya? Ini aja kali ya Kak. Tadi ngebahas tentang kita nyaranin nih teman-teman Gaya untuk ngeliat nih resep-resep ya. Resep-resep cara pengolahan daging kurban ya di laman Gaya Medcom ID. Tapi kalau misalnya kakak-kakak sendiri, kira-kira paling suka apa sih kalau daging kurban itu dijadiin apa sih? Coba. Kalau aku ya karena mungkin karena gigiku kurang kuat untuk untuk menggigit daging. Jadi dagingnya itu harus dipresto dulu. Jadi buat lunak paling semur atau sop sih ya. Sop daging. Sop paling oke sih. Sop daging ada udah lengkap maksudnya ya, ada sayurnya, terus juga kaldu sapi, ya kan, terus ada daging sapinya tuh udah paling enak. Tapi emang harus di resto guys kalau aku. Betul, biar lunak, biar bisa makan. Giginya udah gigi lansia kayaknya di aku ya. Kalau kamu apa nih Cecil? Nih kalau aku lebih suka dendeng, jadi ya. Ini unik ya. Dendeng bener. Aku udah bilang ke mamaku, mama nanti daging kurbannya kalau dapet dijadiin dendeng. Berarti setahun bikin dendeng. Dendengnya dendeng yang basah. Apa yang cabenya banyak tuh. Cabai merah, cabai merah. Banyak ya, karena dendeng itu ini ya makanan yang enak banget dan juga bisa dipakai cabai apa aja. Kalau kamu apa Riri? Hampir lama. Kalau aku sih biasanya sop ya pasti yang pertama karena satu makanan tapi semua nutrisinya ada gitu di situ ya. Jadi biasanya tapi ada juga biasanya dipakai rendang juga. Tapi kalau keluarga aku biasanya rendangnya dipakai ini Kak, kentang kecil-kecil gitu. Baby potato. Iya, nah itu sebenarnya enak banget sih. Benar. Itulah andalan keluarga aku di setiap Idul Adha. Lengkap banget ya, jadi kayak ada proteinnya, terus juga ada karbonya juga bukan karbo tepung-tepungan ya, karbonya emang dari kentang ya, atau nasi mungkin ya, itu yang anget-anget enak sih. Nah, udah mulai banyak banget nih praktek-praktek penjualan daging kurban. Nggak boleh karena syariat agama juga nggak boleh ya melakukan kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngikutin agama nggak boleh daging kurban dijual, kan daging kurban kan untuk dibagiin gitu ya, untuk dibagiin. Itu teman Gaya nih, dagingnya yang enak itu dapat gratis dimasakin, kita tinggal makan. Bener. Nah biasanya tuh kalau misalkan tinggal di komplek atau di gang itu biasanya warga-warganya tuh makan besar ya. Makan besar. Gitu awal soalnya dan di komplek ini kan cenderung kayak langsung diolah ya, padahal itu tuh yang buat daging itu halal. Padahal nih ya kalau misalkan kita baca dari Medcom tadi cara tutorialnya tuh sebenarnya walaupun gampang tapi tuh lama prosesnya. Jadi pertama-tama kita harus diamin dulu dagingnya di chiller 24 jam sehari, harus sehari. Benar, harus sehari. Karena biar dia empuk dan juga proses perengus ya. Bau perengusnya itu. Bau perengusnya itu hilang. Nah, kalau misalkan nama
terus baru dimasukin ke freezer. Nah biasanya harusnya sih masak-masakan besok ya. Iya, Iya. Harusnya besok, cuma emang masih banyak banget orang-orang yang tidak Langsung sabar. gitu ya. Excited. Biasanya tuh Excited. malam-malam setelah Idul Adha tuh udah langsung Iya kan? segang, bau banget asap. Iya. Karena nyate semua. Pada nyate Semuanya semua. nyate. Benar, warga-warganya yang nyate, kita tinggal makan. Benar. Ya tapi ya gitu, dagingnya alot. Karena nggak ditungguin seharian. Bener kan? Nah kira-kira apa lagi nih kamu? Ada apa nggak ada? Teman-teman maaf ya. Kak katanya biar empuk pas rebus daging bisa pakai sendok atau 1 butir obat kaplet. Bener apa enggak? Obatnya obat apa nih? Iya nih. Serem juga ya kalau obat yang lain ya. Sebenarnya dengan cara didiemin dulu aja ya. Biasanya kan orang-orang kan pengennya cepet-cepet, tapi sebenarnya kita harus diamin dulu, yaitu 24 jam Nah, ada sehari. juga nih, tadi aku juga nulis nih di berita buat Medcom, pakai daun pepaya. Wah. Karena itu enzim yang dikeluarkan daun pepaya itu bisa membuat daging tuh lebih empuk. Atau bisa juga Ternyata udah lama, udah lumayan ya kita Iya, kita sudah. sharing-sharingnya udah banyak banget ternyata. Wah semangat banget nih untuk menyambut long weekend, dan thank you teman-teman Gaya yang udah nonton, dan selamat long weekend dan selamat hari Idul Adha, hari Waisak, dan juga selamat hari Pancasila untuk di Senin depan ya. Senin depan. Ya, Yang pacaran nih semangat nih. Iya, selamat menjalankan Iya. menikmati Menikmati long weekend long weekend. terakhir di 2026 ya, sebelum bulan Desember. Iya. Itu teman Gaya.